wa wassalatu ala nabiyyil wa ala alihi wa sahbihi. Berdirinya pesantren tarbiyah diawali dengan rasa tanggung jawab, pesan dari seorang guru yang mulia, Mama Cileni. Mama Cileni, Mama Muhammad Sujai bin Haji Muhammad Kujali, ketika pamit dari pesantren beliau berpesan. Di antara pesan yang paling ingat dan menjadi motivasi untuk berdiri pesantren yaitu Mama memberikan doa, ilmu dari Mama mudah-mudahan bermanfaat dan jadi jeneng jadi naon wae Mama ridho. Tapi harus menyediakan waktu mauruk tidi buruhan. Pesan mauruk tidi buruhan diartikan dimanakan berarti kudu nyieun hiji yang bisa ngawuruk bisa udah kudu lembaga. Ada mungkin orang bisa ngawuruk lamun teu boga lembaga. Maka terpikirnya lembaga minimal diawali lembaga tidak harus mewah-wah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Maka ketika itu ada seorang murid di PDA itu mau ngaji, padahal ketika itu belum diumumkan pesantren. Dengan pesantren saya juga masih numpang, masih ngontrak untuk ngaji. Dari situ mudah-mudahan awal ini adalah jadi santri yang awal ini jadi bibit untuk kedepannya menjadi suatu pesantren. Ketika itu belum pertengahan 85 belum di pesantren, tapi pengajian sistem pesantren walaupun satu orang sudah dilakukan. Yakin itu penuh keyakinan itu karena ya itu didorong oleh doa-doa guru yang saya dari mulai di Pulau Sari, kemudian ke Cintawana, kemudian ke Riyadul Alfiyah, kemudian di sini itu memberikan motivasi. Bahkan ada istilah ajengan Ishaq almarhum al-maghfurah dan punya cita minimal atau buka koh politik, koh politik, kletek diket ajung, itu gambaran. Minimal setelah jadi santri teh minimal boga koh politik. Ya dapat tajuk kelotok, tapi letik eta teu berarti letik. Tetep teh nilainya mah cuma keikhlasan dari sang eta guru atau sang artinya si eta murid gitu mah. Ketika itu jadi harus punya kesan di daerah determinasi. Jadi kesan ini beberapa doa-doa dengan modal pepatah guru itu berkeyakinan insya Allah bisa abaikan jalan untuk membuka suatu lembaga. Ketika itu ya mimpinya itu. Nah, mimpinya itu. Merasa terharu dan merasa bangga gitu sekarang. Terharu banyak ya tantangan dan rintangan yang dialami dalam suatu proses pesantren itu ya memang sunatullah gitu. Sunatullah apabila setiap ada perjuangan itu pasti ada tantangan dan tantangan itu tidak menjadi dianggap rintangan, justru dianggap motivasi untuk lebih maju. Nah, itu sekarang mengenang itu kalau mengenang itu ya kalau lihat awal-awal itu hal tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah, kondisi secara finansial pribadi juga belum mapan, kemudian relasi belum banyak karena baru beberapa bulan di tempat ini atau di sini itu relasi belum banyak. Jadi relasi banyak keluarga ya jauh, bukan tidak banyak, jauh hanya ada orang tua ya luar biasa itu orang tua itu hingga menyebarkan berdoanya itu harus punya lembaga dan harus bisa menyebarkan pasan di mana wae itu doanya. Alhamdulillah di mana wae terjadi di Sumedang. Jadi dia tidak terpaku mendoakan orang tua harus dilembur sendiri. Orang tua di mana wae yang penting boga masjid, boga pesantren, boga barudak gitu. Menang pesantrennya kudu aya buktina di antara punya lembaga tadi. Di samping tadi doa-doa guru tadi. Jadi orang tua juga memberikan motivasi yang cukup
hebat gitu jadi visioner ini. Ya tantangan itu tadi cita-cita luhur artinya banyak tapi relasi belum ada, itu tantangan. Dan juga tantangan itu masyarakat menerima, belum tahu tentang pesantren, lingkungan pesantren, bagaimana pesantren tersebut. Ya, ketika beli pesantren mereka kadang-kadang itu karena ketidaktahuan tentang situasi kedua pesantren, dianggap santri itu adalah mengganggu, adanya santri itu mengganggu lingkungan, kemudian yang lain-lainnya itu. Maka ketika akan buat pesantren karena sudah diprediksi bakal ada tantangan gitu, minta izin dari tetangga. Tertulis RW di mana pesantren yang lain itu tertulis seperti mendirikan pabrik. Saya mendirikan pesantren itu ada izin tetangga. Nah, karena sudah diprediksi, sudah diudahkan, karena tahu lingkungannya belum tentang pesantren, kemungkinan kedepannya ada tantangan, yaitu betul saja dalam perjalanan itu tantangan dari intern, dari ekstern, dari pemuda, dari yang lain-lainnya, meneror segala macam, santri dipalak segala macam, itu awal-awal santri Jawa itu tantangan itu. Tapi diselesaikannya insya Allah dengan petunjuk Allah baru ya, alhamdulillah itu jadi bisa diselesaikan dengan artinya kepala dingin, dalamnya tidak ada timbulkan huru hara. Tapi alhamdulillah jadi dengan keteguhan ya, maka waktu itu dibakukan malam Jumat ini berdoa dalam rangka untuk menopang atau untuk mendukung kita tersebut supaya hati itu tenang dan alhamdulillah itu sampai sekarang malam Jumat kita ditradisikan di masyarakat Tarbiyah berdoa bersama dalam rangka untuk baik mencapai cita-cita pribadi saat para santri atau mencapai lembaga atau lembaga. Alhamdulillah itu tidak merasa ragu karena merasa meyakini bahwa ini adalah perjuangan. Dia mudah-mudahan alam perjuangan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan. Walikul jihatin wijhatun. Jadi itu berbeda. Setiap ada wijhah, ada wijhah, ada jalan gitu. Tidak merasa ragu itu, walaupun dalam perjalanan bertatih-tatih segala macam, tapi itu tidak anggap tantangan dan rintangan, dianggap suatu rintangan, justru menjadi dorongan untuk lebih kuat, lebih mandiri. Sehingga untuk kemandirian tersebut muncullah ide dari yayasan itu adalah tadi muncullah secara itu bentuk yayasan. Pada akhirnya itu dari pesantren muncul ide untuk ya, supaya artinya secara formal hukum itu adalah diakui secara administrasi negara itu. Orang lain pesantren belum ada yayasan, saya lebih dulu itu sudah teride buat pesantren beryayasan. Pelajaran yang diambil itu mengejar suatu hal cita-cita harus ngotot. Di dalam arti ngotot itu terus tidak henti-henti. Jadi tidak henti-hentinya, baik diceritakan, baik disampaikan berbentuk doa kepada siapa saja. Kepada siapa saja itu. Ide-ide tersebut disampaikan. Terus saja disampaikan. Tanpa henti-henti. Ketemu dengan orang, alhamdulillah doanya saya akan buat pesantren. Ketemu dengan para guru-guru, doanya pesantren. Sehingga ketika itu belum awal-awal, karena belum ada relasi itu, membuat saking ingin didoakan di samping itu saya membuat wesel itu ke DKM se-Kabupaten Bandung. Minimal mereka mendoakan. Itu dulu jangan belum zaman itu baru pada wesel itu wesel memastikan ke DKM ke perguruan tinggi yang ada di Bandung.
Unpad, ke ITB, ke UPI, dulu itu IKIP, kemudian IAIN gitu. Itu dalam perjalanan itu dalam rangka untuk, jadi di samping itu adalah dukungan keluarga yang sangat kuat, di balik keluarga istri, kemudian ke orang tua yang lainnya, itu dukungan keluarga, dan harus artinya disiapkan mental yang sangat kokoh, yang kuat itu mental, dan juga kesabaran. Jadi keuletan, kesabaran, ngotot, kokoh, itu yang dalam. Pesantren adalah ladang untuk ibadah, tidak untuk sarana untuk dijadikan satu tempat ladang untuk ibadah. Nah, ladang lewat perjuangan Islam lewat lembaga. Nah, orang lain berjuang Islam lewat politik, Bapak berjuang Islam itu lewat lembaga, yaitu lembaga pesantren, sesuai dengan kapasitas yang ada dimiliki oleh sendiri. Itu masalah itu. Kemudian santri dianggap ada guru dan harus dilayani. Santri ada guru, punya santri pinter berarti punya guru pinter. Bagaimana kita bisa tambah ilmu, bisa terdorong untuk nalaah kalau tidak ada murid? Sehebat apapun profesor misalnya hanya ngubek di rumah saja, tidak disampaikan tidak ada lembaga, tidak ada mahasiswa, tidak akan nyampe ilmu tersebut. Maka itu adalah berprinsip bahwa santri adalah guru. Santri pinter berarti bukan guru pinter, dan santri mendorong untuk meningkatkan kualitas dari keilmuan sang guru itu. Karena memang guru tidak sempurna, dan diakui bahwa saya tidak sempurna, dan tidak malu dikatakan di hadapan santri bahwa saya itu tidak mampu di bidang ini. Itu saya tidak malu. Ini belum paham, ini tawakuf aja, itu wajar. Tidak akan sempurna 100% mampu semua, yang mampu aja yang disampaikan. Harapan santri ke depan itu harus bersyukur dalam arti lihat dari fasilitas yang sekarang sudah dianggap wah lah menurut Bapak itu, dibandingkan dengan awal-awal itu tempat sempit, air susah, kondisi masyarakat tidak kondusif, banyak tantangan. Tapi santri ketika itu karena tantangan tersebut berhasil dari yang awal-awal itu. Nah, yang sekarang itu tempat sudah luas, memadai, kegiatan apapun oleh santri tidak ada yang mengganggu, tidak yang ini. Nah, itu bersyukur meningkatkan kualitas beristilah ngajinya, kualitas untuk yang ibadah-ibadah yang lainnya itu udah. Dan ingat bahwa santri datang ke sini bukan untuk berleha-leha, bukan untuk main, tapi adalah untuk ngaji. Saya kurang senang kalau saya ada di pesantren, ya udah idekler di pesantren tapi tidak sempat ngaji. Nah, itu paling saya enek di hati itu. Karena ya mereka kan mau ngaji dan saya siap untuk melayani. Alhamdulillah sampai saat ini jadwal waktu yang segala macam saya lagi siap dan tadi berprinsip bahwa santri harus dilayani dan diladeni. Bagi saya itu pesan 37 tahun itu umur hampir dewasa. Maka saya harapan kedewasaan semua unsur yang terlibat di pesantren ini. Terutama yang dahulu dewasa, para asatid membimbing para santri. Kalau misalnya para asatid tidak dewasa dalam bimbingannya, bagaimana anak bisa santri yang lain bisa jadi mengikuti ajarannya itu. Yang harapan itu fasilitas dari sudah tinggal akhirnya setelah dewasa semua unsur yang terlibat dari berbagai sisi
administratif, ya, alhamdulillah. Kemudian yang lain-lainnya itu harus betul-betul bahwa menggambarkan kedewasaan seumur 37 tahun tergambarkan dalam aktivitas keseharian para santri. Jangan misalnya umur 30 tahun ada perilaku masih kayaknya umur mau waktu 5 tahun. Nah, itu kan kurang, berarti tidak maju. Dari segi fisik itu alhamdulillah. Sekarang 37 tahun itu fisik itu tanah sudah luas segala macam, tinggal pembangunan, air sudah normal, air sudah bahkan lebih gitu, maka harus bersyukur betul. Dan ingin itu yang dia harapan itu. Jadi ingin dalam cita-cita harapan itu karena Islam itu luhur. Wadahana anu Islam hayang agung luhur, pantas rapi sesuai dengan konsep Islam. Itu keinginan itu. Itu sudah dari awal berdiri pesantren itu ingin ditata rapi pesantren segala macamnya itu. Menggambarkan ajaran Islam sesuai dengan itu kan keseharian, pengamalan keseharian. Itu yang jadi harapan itu. Umur 30 tahun kalau dewasa kan harus sudah siap-siap artinya. Ya, doa yang sering saya sampaikan itu alhamdulillah itu dapat sanad langsung dari Mama Hoer Apandi Pesantren Huda Tasik yang sering setiap sholat saya baca, yaitu Allahumma inna ma'haduka wa ada mubarakan mu'ayyan mansur hadiah manafi alil umami ajmain waj'alna wa dzurriyyatana min murabi wa mu'alimi hadaman al ummata haula hadal ma'had minali hadal mad al dan al hafil Qur'ani was sunnati. Itu doa langsung di Wahwer, alhamdulillah. Jadi doa itu supaya pesantren itu pesantren Gusti, mugi Gusti dietakeun kumaha lingkungan bukan jadi lingkungan pesantren keturunan abdi sing jadi anu nulikeun ieu pesantren anu paling melang. Justru ya dia di samping itu ada setelah Bapak Emeta teh nulikeun dalam arti ahli fisik kemungkinan tapi ke pesantrennya ilmu anu ke pesantren di antaranya yang Bapak misalnya itu tentang Nahwiyah Sorfiyah itu yang paling ditekankan itu sebagai modal awal untuk mengantarkan anak itu kitab kuning. Kekhawatiran itu sehingga berdoa supaya keturunan itu keturunan baik, keturunan senasab atau keturunan para santri, tidak berarti keturunan dalam sempit tapi keturunan dalam arti secara luas. Keturunan nasab, keturunan para santri, anak incuna segala macam harus rasa tanggung jawab meneruskan ya pesantren. Jadi pesantren sehingga namanya at-tarbiyah tidak nama orang, nama pada umumnya kan nama pendiri. Banyaknya itu adalah nama pendiri pesantren itu. Mustafa, kenapa Mustafa Kamal? Bapak tidak sengaja supaya Mas Agung tidak sungkan merasa memiliki. Malah anu bisa di semua orang bisa tidak muncul di nama keluarga, tidak ada kecuali nama masjid, itu masjid nama masjid saja. Karena ayah saya itu sering berpesan kudu boga masjid sorangan, maka dihadiahkan nama masjidnya nama Ahmadiyah, itu adalah nama orang tua saya tadi yang sangat berjasa untuk saya sampai hari ini adalah berkat doa dan dorongan dan motivasi beliau.